Rukun haji ada 6, sama seperti rukun umroh ada berapa? 5, ini 6 ya. Nah, ada 6. Beda 1 ya. Beda 1. Rukun umroh ada 5. Apa itu yang menjadi rukun? Ketentuan yang apabila dilanggar ya ataupun tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Harus diremedial ya. Remedianya tahun depan ya, nggak bisa di tahun itu remedianya nggak bisa. Makanya harus benar-benar kita lakukan. Kondisi apapun harus kita lakukan. Apa yang menjadi rukunnya? Ada 6. Yang pertama berihram. Ya. Ihram, berpakaian ihram, kemudian juga niat ihram ya. Labbaika Allahumma hajjan. Yang keduanya apa? Wukuf di Arafah. Wukuf menjadi rukun haji, maka siapapun yang sudah berniat labbaika Allahumma hajjan dalam kondisi apapun pasti akan diberangkatkan ke Arafah. Yang sakit di rumah sakit yang sudah terpasang semua dengan kabel-kabelnya tuh, itu akan diberangkatkan ke Arafah. Namanya safari wukuf. Ya, satu mobil hanya 1 orang gitu kan. Di Arafahnya nggak ngapain. Di Arafahnya walaupun hanya terbaring saja ya. Walaupun nggak ngapa-ngapain, yang penting apa? Diam di Arafah. Tinggal di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka termasuk rukunnya dilakukan. Yang ketiganya apa? Tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Yang ketiganya tawaf ifadah, yang keempatnya sa'i. Ya. Yang kelimanya tahalul, yang keenamnya tertib. Ya. Itu yang menjadi rukun haji. Maka kalau salah satu di antara ke-6 rukun ini tidak terpenuhi, tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Tidak tawaf ifadah misalkan ya, ya harus tawaf ifadah. Ya. Bagaimana dengan yang kondisi haid? Ya tetap harus juga nanti menunggu sampai selesai masa haidnya. Ya. Setelah suci baru lakukan tawaf ifadah. Yang keduanya yang menjadi wajib haji. Ya, ini wajib haji. Kalau wajib haji apa? Apa yang namanya wajib haji? Bila salah satu kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka hajinya sah, tapi membayar dam. Ya, membayar dam. Apa yang menjadi wajib haji? Yang pertama berniat ihram di miqat. Ya, berniat ihram di miqat. Nanti bagi para jemaah haji niat ihramnya di mana? Tergantung nanti niatnya haji apa. Ya. Kalau niatnya hajinya haji tamatu, apa haji tamatu? Hah? Tangimangan turu, salah tuh ya. Umroh dulu baru hajian ya. Mendahulukan umroh baru haji, itu yang namanya tamatu ya. Kalau haji tamatu maka niat ihramnya di mana? Di mana dia datang. Kalau jemaah haji gelombang kedua ya, ketika dia berangkat dari Indonesia, dari kita tanah air, maka langsung ke Jeddah. Sampai Jeddah langsung niat umroh dulu. Ya, umroh, selesai umroh nunggu sampai tanggal 8 bulan Zulhijjah atau ya 7 malam. Ya, maka nanti kita akan kupas kenapa 7 malam, nanti ada beberapa yang itu kemungkinan akan niatnya pada tanggal 7 malam. Ya, udah masuk pada tanggal 8. Karena maghrib itu sudah masuk ya. Kalau hijriah itu maghrib sudah masuk ke tanggal 8-nya. Kemudian yang keduanya mabit di Muzdalifah. Ya, mabit di Muzdalifah itu menjadi bagian wajib. Ya, wajib haji. Yang ketiganya mabit di Mina. Pada tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kemudian melontar jumroh. Jumroh Aqobah pada tanggal 10. Kemudian pada tanggal 11-nya jumroh ula. Tanggal 12-nya jumroh wusto. Tanggal 13-nya jumroh Aqobah kembali. Ya, jadi ada 4 hari kita melakukan jumroh. Kalau kita mengambil nafar awal, berarti kepulangan dari Mina tanggal berapa? Tanggal 12 bulan Zulhijjah kita bisa meninggalkan Mina. Kalau kita mengambil nafar sani berarti kepulangannya tanggal 13. Ya. Tapi kalau yang mengambil nafar awal, kalau maghrib masih ada di Mina,
maka dia harus melanjutkan sampai tanggal 13. Tidak boleh tuh ya. Dia mau ngambil nafar awal, tapi maghribnya itu masih di Mina. Ya. Berarti dia sudah tidak boleh meninggalkan kota Mina. Berarti dia harus selesaikan melakukan nafar sani, kepulangannya pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelimanya tawaf wada. Ini menjadi bagian dari wajib haji. Bagaimana kalau ibu-ibu misalkan perempuan yang haid, dia sampai mau pulang itu tidak bisa melaksanakan tawaf wada. Sampai mau pulang itu masih dalam kondisi keadaannya masih haid. Ya. Gimana? Hah? Bayar dam? Enggak, kasihan dong kalau bayar dam. Ya. Tapi hanya melambaikan tangan dari luar. Dari luar Masjidil Haram. Ya. Sambil menghadap Ka'bah, menghadap masjid. Labbaik. Ya. Dengan bismillah ya Allahu Akbar. Selesai. Ya. Jadi bagaimana ke bapak-bapak? Hah? Harus bapak-bapak, kan tidak ada halangan bapak-bapak. Ya. Tidak ada halangan bapak-bapak, harus ya. Kemudian inilah yang menjadi bagian wajib haji. Ya, hanya 5 ya. Yang pertama ihram atau berniat ihram di miqat. Yang kedua mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian lontar jumroh dan tawaf wada. Ini yang menjadi wajib haji. Ada pertanyaan dari 2 hal ini, rukun dan wajib. Ada pertanyaan? Ya. Yang? Ya, baik. Nanti kita akan, kalau pertanyaan kaitan dengan nafar awan nafar sani akan masuk di bab nafar awan nafar saninya nanti. Ya, Ibu ya. Belakang dulu, Bu. Ya, baik. Kalau tawaf ifadah, bagaimana dengan kondisi yang mens? Nunggu dulu sampai waktunya selesai headnya. Ya. Maka sebenarnya tawaf ifadah bisa dilakukan kapan saja. Dan tidak terkena yang namanya larangan-larangan ihram kecuali hanya 1 saja. Ya. Karena sudah tahallul awal. Ya. Setelah tahallul awal itu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan jumroh akobah pada tanggal 10, ya, berarti larangan selesai semuanya kecuali hanya 1, hanya berhubungan suami istri saja. Itu yang ditahan kalau sebelum tawaf ifadah. Maka nanti Bapak Ibu bisa dicek nanti ya. Dari setelah selesainya kita di Mina itu, kira-kira berapa hari lagi kita di kota Mekah. Kemudian nanti dicek secara kebiasaannya menstruasinya. Nanti dicek aja. Ya. Kalau misalkan ketika berangkatnya pun kita gelombangnya gelombang kedua, berarti kan di sana masih lama. Ya, masih lama di Mekahnya. Kemungkinan waktu untuk melaksanakan tawaf ifadah sangat memungkinkan. Kecuali misalkan gelombang pertama akhir. Ya. Mohon maaf, gelombang pertama awal. Ya. Berarti ketika setelah selesai di Mina itu hanya jarak kurang lebih 3 hari setelah di Mina itu langsung pulang ke Indonesia. Ya itu. Bagaimana misalkan kondisinya kalau misalkan memang tadi gelombang pertama awal berangkatnya dan kondisinya ketika di Mekah itu pas di Mina itu menstruasi. Dan menstruasinya misalkan 7 hari minimalnya. Betul nggak? Minimal 7 hari. Berarti setelah selesai di Mina itu waktu 7 hari sana tidak memungkinkan. Ya, berarti hanya berapa hari di sana? Hanya 3 hari setelah selesai hajian itu. Ya. Bagaimana dengan perempuan yang memang kondisinya ketika itu menstruasi, maka di sana diperbolehkan nanti bisa dengan apa? Minum obat. Untuk apa? Mengatur. Ya, mengatur tadi biar tidak pada waktu itu menstruasi. Ya. Maka dari awal ibu bisa menghitung nanti bagi yang masih subur ya. Coba dihitung nanti ketika kita sudah ada jadwal penerbangannya. Termasuk kloternya sudah ada. Itu bisa dihitung karena yang namanya ibadah haji itu waktunya sudah jelas. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu
kondisi pasti jadwal ibadah hajinya tanggal segitu. Ya, tidak akan berubah. 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 itu tanggal itu. Maka kita bisa dicek, ya. Ya, Bu. Nah, kalau sudah minum obat dan ternyata masih keluar, ya, itu bisa dilakukan dengan apa? Nanti dengan menahan, ya. Ditahan sampai benar-benar kita tidak menetes, ya, darahnya ke dalam masjid tersebut. Ya. Kalau sama sekali sudah tidak bisa, ya. Karena itu termasuk wajib haji dan harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan. Mohon maaf, termasuk rukun. Termasuk rukun dan harus dilakukan. Maka salah satunya nanti sudah intinya usaha terlebih dahulu, ya Bu, ya. Usahakan terlebih dahulu dengan pemakai obat. Nanti kalau misalkan kondisinya sudah pakai obat masih ternyata, ya, itu tetap masih bisa dilakukan, ya. Di sana karena kita termasuk rukun dan nggak bisa dihalangi lagi. Kondisi sudah seperti itu, ya. Ya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu Ibu, ya. Gaji masrah nggak apa-apa. Kalau sudah sama sekali diusahakan tidak. Terakhir dari bapak-bapak tadi, Pak. Tadi penjelasan Pak Ustadz yang bilang bahwa tawaf ifadah itu bisa kapan saja, tetap terikat dengan rukun tertib setelah setelah wukuf, ya. Ya, betul. Jadi yang namanya tawaf ifadah itu bisa dilakukan setelah kita melakukan jumroh akobah. Rangkaiannya berarti setelah wukuf, ya. Wukuf dulu. Setelah wukuf kita mabit di Muzdalifah, kemudian kita setelah di Muzdalifah ke Mina. Di Mina itulah nanti tanggal 10 sudah masuk Mina berarti, ya, melakukan jumroh akobah. Bagi yang mampu, bagi yang siap melakukannya, silahkan selepas jumroh akobah untuk melakukan tawaf ifadah. Dengan syarat. Syaratnya apa? Sebelum maghrib harus sudah kembali ke Mina. Syaratnya itu. Ya. Kalau tidak bisa sebelum maghrib sampai ke Mina, maka kalau misalkan maghribnya masih di Mekah, berarti dia terkena dam. Damnya apa? Menyembelih kambing. Nah itu. Maka itu mah tinggal mengukur kemampuan. Ya. Kemampuan, saya bisa misalkan. Waktunya memungkinkan tidak? Ya silahkan. Kalau memungkinkan waktunya dan tenaganya. Ya, tapi resikonya tadi sebelum maghrib harus sudah kembali. Minanya tidak mesti di tenda, tidak mesti. Yang penting sudah masuk kota Mina. Ya gitu. Tidak jadi masalah misalkan ternyata tenda kita di ujung, tapi kita sebelum maghrib sudah sampai perbatasan Minanya, sudah masuk di ujungnya, gak jadi masalah. Karena kita sudah masuk di kota Minanya. Gitu ya Pak, ya? Ya, satu lagi. Ya. Untuk yang tawaf wada tadi yang wanita yang lagi haid. Kan cukup dari luar. Ya. Itu 7 kali atau cukup sekali? Sekali saja. Hanya melambai tangan, bismillah ya Allahu Akbar, selesai. Ya. Dan itu rukhsahnya bagi yang berhalangan, khusus wanita. Bapak-bapak tidak ada halangannya. Itu ya Pak, ya. Cukup Pak. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Apa yang dilakukan jemaah sambil menunggu tanggal 8. Ya. Ketika kita semuanya berangkat ke kota Mekah, gelombang pertama, gelombang kedua misalkan, gelombang keduanya awal. Berarti kalau awal itu tadi dari tanggal 24, ya, 24. Kepelaksanaan hajinya kan masih lama, betul nggak? Pelaksanaan haji kan tanggal berapa? 14, ya. 14, berarti kurang lebih berapa hari itu? Hampir 1 bulan, ya. Berarti akan lama tuh. Apa yang lakukannya? Yang pertama yang melaksanakan ibadah wajib. Ya, ibadah wajib kita apa? Ya sholat 5 waktu. Ya, senantiasa kita usahakan di masjid. Pastikan itu. Yang keduanya perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Maka nanti Bapak Ibu, ya, list mulai dari kita ibadah sunnah apa saja yang bisa kita lakukan. Dari mulai sholat sunnahnya apa saja. Ya, sholat sunnah habis wudu namanya apa? Syukrul wudu. Ya, pahalanya apa syukrul wudu? Hah? Pahalanya apa? Di sahabat Bilal disampaikan oleh Rasulullah, wahai Bilal, apakah yang kau lakukan sehingga aku mendengar terompahmu? Ketika Rasulullah di surga itu mendengar terompahnya Bilal. Ya,
Bila sampaikan wahai Rasul tidak ada amal yang kurang kecuali apa? Aku melaksanakan sholat sunnah selepas aku berwudu. Selepas aku bersuci. Maka para ulama menamakan dengan sholat syukrul wudu. Ya, maka keutamanya apa? Akan dijauhkan dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Syukrul wudu. Kemudian kalau di sepertiga malam berarti mulai itu. Dari tahajudnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, sholat apa lagi? Tasbihnya, sholat taubatnya. Ya, banyak tuh sholat-sholat sunnah. Sebelum masuk ke sholat subuh, ada namanya apa? Setelah azan. Ya, qobliyahnya masuk. Berarti sholat fajar ya. Rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Masuk sholat subuh berjamaah. Selepas subuh jangan langsung pulang. Ya, tunggu sampai waktunya syuruk, isyrok. Ya, pahalanya apa? Haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Habis syuruk nunggu waktu 10 menit kemudian. Sholat apa? Duha. Duhanya berapa rakaat? 2 mah bayar hutang. Berapa? Mumpung di sana ya 12 rakaat. Mumpung di sana. Ya, kalau di sini kita banyak alasan, betul nggak? Kerjaan lah, masak lah, apalah. Di sana nggak ada. Masak nggak ada, ya. Kerja juga nggak ada. Makanya duha 12 rakaat. Dapat apa 12 rakaat? Baitan fil jannah, rumah di surga, ya. Kemudian sholat apa lagi? Sampai menjelang duhur ya. Duhur qobliyahnya. Berapa rakaat sebelum duhur? Berapa? 4 rakaat. Sesudah duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Hadisnya, man hafadhu arba qabla duhri wa arba ba'da duhri haramallahu alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, haramallahu alan nar. Diharamkan masuk neraka. Kalau diharamkan masuk neraka, masuk surga. Ya. Kemudian menjelang asar, masuk rawatib ya. Rawatibnya boleh enggak sebelum asar? Boleh, ada 4 rakaat. Rahimahumullah, Allah memberikan rahmat kepada siapa yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, tapi guer muakad. Guer muakad. Selepas asar tidak ada, masuk ke maghrib. Ya, maghrib rawatibnya ada. Ya, sebelumnya boleh, sesudahnya boleh, silakan. Masuk ke isya. Ada antara maghrib dan isya. Sholat apa namanya? Awabin. Ya. Sholat sunnah awabin antara maghrib ke isya tuh. Silahkan. Kemudian masuk sholat isya. Sebelum isya boleh. Sesudah isya juga boleh, silahkan. Ya. Kemudian masuk ke malamnya juga tuh. Banyak sholat-sholat sunnah. Ya. Silahkan mulai di list sholat-sholat sunnah apa saja. Amal-amal sunnah yang lainnya juga. Nanti setiap waktu di sana itu pasti didengarkan. Ada ajakan untuk sholat apa? Jenazah. Ya. Kalau sholat jenazah pahalanya apa? Mendapatkan apakah pahalanya kalau sholat sunnah jenazah? Gunung emas. Sebesar gunung Uhud. Ya. Gunung Uhud itu panjangnya 11 kilo. Ya. Tingginya 1 kilo, lebarnya 7 kilo. Ya. Luar biasa besarnya tuh. Ya. Maka cari amal-amal sunnahnya. Kemudian apalagi kalau memungkinkan, waktunya memungkinkan dan kita kondisinya sehat. Kondisinya tidak terlalu kelelahan, boleh umroh sunnah. Silahkan ngambilnya dari mana? Dari Tanim yang paling dekat. Masjid Aisyah. Kemudian ziarah Mekah kalau memungkinkan, nanti waktunya memungkinkan berarti akan ziarah Mekah. Ya. Ke tempat-tempat yang nanti akan ibu tempatin ketika pelaksanaan ibadah haji biasanya. Pulangnya kalau memungkinkan ngambil mikotnya dari Ja'ronah. Itu lebih jauh di luar kota Mekah. Ya. Untuk ngambil umroh sunnah. Kalau tadi disampaikan, nanti naik Gua Hiro selepas hajian. Ya. Gua Hiro, ke Thaif dan lain-lain selepas hajian. Ya. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan Mas santai di Tanah Suci nanti. Ada pengajian-pengajian. Nanti kita sepakati pengajian jam berapa yang memungkinkan. Kita biasanya ngambilnya waktunya waktu duha. Kurang lebih jam 9, setengah 10 kita pengajian sampai menjelang duhur. Itu biasanya kita waktu untuk apa? Untuk pengajian-pengajian nanti. Ya. Atau juga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tadi punya target. Ya, target zikirnya berapa? Ya, target Al-Qur'annya.
seharinya mau berapa halaman. Sehingga target nanti di sana selama 40 hari minimalnya berapa kali hatam? Ya. Minimal sekali lah ya. Sekali ya. Kalau Ramadan aja kita dengan 30 hari bisa menghatamkan tuh. Di sana 40 hari. Dipotong dengan aktivitas-aktivitas mungkin 30 hari lah. Yang waktu memungkinkannya ya. Dipakai hajian dan lainnya waktunya biasanya agak apa. Dengan penerbangan dan lainnya biasanya agak waktunya susah. Misalkan ya ambil 30 harinya. Bisa target ya. Dan waktu-waktu bisa kita gunakan. Ibu menunggu waktu dari maghrib ke isya. Daripada pulang kembali ke hotel mending di masjid. Ya, baca Quran. Cukup tuh 1 juz. Kemudian dari waktunya subuh sampai waktu syuruk. Kurang lebih 1 jam. Bisa tak 1 juz. Kemudian ketika ibu sholat tahajud. Ya, sholat tahajud ketika setiap 1 rakaat 1 halaman. Ya, 1 halaman itu berarti kan bisa kan? Waktunya panjang di sana. Ibu saya yakin ke masjid nanti jam 3 sudah berangkat. Bahkan setengah 3 sudah berangkat. Subuhnya jam berapa? Jam 6. Berarti berapa jam? 3 jam ibu nunggu subuhan tuh. Kalau setiap 1 rakaat tahajudnya 1 lembar. Berarti 10. Benar gak? 10 lembar itu 1 juz selesai. Berarti kan bisa tuh. Pas waktu sholat duha 12 rakaat. Setiap 1 halamannya, 1 rakaatnya 1 lembar juga. Berarti minimalnya 2 juz itu 1 hari. Belum sela-sela antara azan dan iqomah. Ya, itu waktunya sangat memungkinkan tuh. Kita lebih banyak nunggunya di masjid nanti. Ya, maka minimal punya target. Berarti berapa? 3 kali ya. Siap 3 kali? Ya Bu. Ya. Ketika sholat sunnah boleh kita sambil pegang Al-Quran. Ya, sambil pegang. Bisa. Makanya yang gede-gede, bukan yang gede-gede. Al-Quran yang kecil. Tapi jangan yang di HP ya, kalau HP mati ada iklan. Nanti ketika gitu, iklannya dipijit. Wah. Pegang Al-Quran. Kan ada Al-Quran yang itu ya, yang kecil-kecil itu, ya. Di sana nanti beli yang 1 juz 1 buku tuh ada, ya. Jadi 30 juz itu 30 buku. Itu agak gede-gede bacaannya, lumayan lah. Kalau saya lebih pakai yang kecil, yang 30 juz tapi kecil. Ya, itu yang matanya masih normal ya. Ya, bisa ya silahkan nanti ya. Tapi kita tidak akan menargetkan, silahkan ibu bapak yang punya target masing-masing. Ya, tapi intinya kita mengoptimalkan waktu di sana. Intinya gitu. Kita harus bisa mengoptimalkan waktu hajian kita. Karena insya Allah waktunya sangat panjang. Tidak terganggu dengan aktivitas seperti kita di sini. Ya, tidak banyak terganggu di sana itu. Maka kalau kita punya target masing-masing itu bisa memungkinkan. Ya Bu, silakan. Ibadah apakah harus ke Makkah? Ya. Bagaimana yang ketika berhalangan? Optimanya di mana? Berarti karena ada larangan masuk masjid, ya. Berarti di hotel, ya, di maktab. Apa yang bisa lakukan? Bisa di luar. Di luarnya, di pelatarannya, ya. Karena iso pelatarannya tidak termasuk, masjidnya sudah masuk dalam. Ya di pelataran boleh, silahkan. Jadi nggak apa-apa. Baca Quran nggak boleh, bisa tapi melafadzkan kan boleh, tidak pegangnya nggak boleh, benar? Zikirnya silahkan. Zikir masih bisa banyak dengan zikir yang lain, ya. Baca istighfar, baca subhanallah, baca takbir dan lain-lain sebagainya. Masih banyak. Baca sholawat nanti bisa, ya. Yang penting tidak megang mushaf Al-Quran, ya. Itu yang tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Ini kegiatan-kegiatan nanti yang kita lakukan sebelum hajian. Ataupun mungkin setelah hajian nanti, ya. Setelah hajiannya. Nah ini. Tanazul itu apa? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tanazul, ya. Tanazul itu bukan jalan kaki, bukan. Ya. Tanazul itu apa? Keluar dari program pemerintah. Ibu misalkan gini, yang mestinya pulang dari tanah suci itu misalkan tanggal 8 Juli misalkan. Karena ada tugas, ya, lebih awal kan. Setelah selesai haji langsung pulang. Itu tanazul juga.
keluar dari program pemerintah. Tanazul. Nah begitupun pada pelaksanaan ibadah hajian, kita juga biasanya tanazul. Apa tanazul? Pemerintah itu memberangkatkan jemaah haji dari kota Mekah pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah menuju ke Arafah. Itu program pemerintah. Ya. Program pemerintah memberangkatkan jemaah haji pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah dari kota Mekah menuju Arafah. Itu program pemerintah. DT biasanya kita tanazul. Tidak mengikuti program pemerintah. Tapi tadi disampaikan oleh Ustaz Sam bahwa kita melakukan tarwiyah. Apa tarwiyah itu? Perjalanan jemaah haji pada tanggal 7 malam atau 8 bulan Dzulhijjah menuju Mina. Nah itu bedanya. Kalau pemerintah dari Mekah menuju Arafah itu pemerintah. Kalau yang tanazul dengan melakukan tarwiyah berangkat dari kota Mekah ke Mina terlebih dahulu. Pada tanggal berapa? Tanggal 7 malam ya atau 8 bulan Dzulhijjah. Itu. Jadi kami melakukan perjalanan tarwiyah. Makanya tadi diharapkan semuanya bisa melakukan tarwiyah. Kalau yang Jakarta tahun kemarin itu ada 2. Ada yang tarwiyah, ada yang tidak tarwiyah. Kalau yang kota Bandung kemarin itu semuanya tarwiyah. Jadi berangkat dari kota Mekah pada tanggal 7 malam. Kenapa dari pihak maktab membedakan perjalanan biar tidak berbarengan dengan yang langsung ke kota Mekah. Biasa lebih awalkan. Tadi biar tidak ada kredit ya. Biasanya nanti karena dalam satu hotel itu terisinya sampai ribuan bahkan 2.000, 3.000 jemaah. Satu hotel itu menampungnya banyak jemaah. Dan itu semuanya juga tidak ikut pemerintah, ada yang tarwiyah juga. Nah yang tarwiyah di satu hotel itu biasanya kita diberangkatkan pada tanggal 7 malam. Jadi sudah masuk tuh biasanya kita menjelang ba'da maghrib sudah diangkut ya dari kota Mekah menuju Mina. Itu namanya tarwiyah ya. Program pemerintah yaitu program pemberangkatan ke Arafah pada tanggal 8 atau 9. Jadi pemerintah itu memberangkatkan tanggal 8 atau tanggal 9. 9 pagi ya itu sudah diberangkatkan atau 8. Jadi kalau yang diberangkatkannya tanggal 8 berarti ada menginap di Arafah 1 malam. Kalau yang diberangkatnya tanggal 8. Kalau yang diberangkatkan tanggal 9 berarti di Arafahnya tidak menginap. Nah kenapa kita mengambil tarwiyah? Itu ada beberapa keuntungan juga. Ketika jemaah haji melakukan perjalanan tanggal 7 malam atau tanggal 8 pagi menuju Mina, maka barang-barang yang kita bawa ya dari Mekah untuk perbekalan kita selama kegiatan di Mekah, kegiatan Armuzna itu bisa kita simpan di Mina. Jadi nanti ke Arafah tidak bawa apa-apa. Berbeda dengan jemaah yang di pemerintah. Jadi nanti barang-barang untuk kegiatan hajian itu akan dibawa ke Arafah semuanya. Dibawa ke Muzdalifah. Baru dibawa ke Mina terakhirnya. Itu. Jadi akan bawa banyak barang. Kalau yang ikut pemerintah. Tapi kalau yang tarwiyah, kenapa kita dorong yang untuk tarwiyah semuanya? Jadi barang-barang yang kita bawa dari kota Mekah itu tanggal 8 sudah kita simpan di Mina. Jadi ke Arafah kita seperlunya saja karena di Arafah kita tidak nginep. Betul nggak? Kemudian di Muzdalifah pun kita mabitnya dengan pakai ihram saja. Nggak usah ganti pakaian. Betul nggak? Nggak usah mandi, sabun juga kita simpan aja di Mina. Begitupun kita perjalanan dari Muzdalifah ya ke Mina, ya udah barang-barang sudah disimpan di Mina. Jadi nyaris yang dibawa itu hanya minuman ya, buku doa, Al-Quran, obat-obatan pribadi, itu aja yang dibawanya. Ya, tidak banyak perbekalan juga sebenarnya. Makanya kalau kemarin di grup itu kayak, ini rangsonya segede gimana katanya kan. Wow, tenang aja rangsonya cukup lah, yang beragak kecil-kecil aja ya. Jadi jangan bayangnya itu bekalnya dibawa terus gitu kan. Wow. Dan di fotonya juga ada yang ketika pakai rangsonya rasa gede gitu kan. Waduh.
Langsung aja terkontaminasi itu akhirnya. Tenang. Rangsanya yang kecil aja ya. Yang kecil itu paling hanya berapa kilo yang kecil ya. Kayak anak-anak sekolah lah ya. Segede gitu. Kayak yang untuk anak-anak sekolah. Dipakainya segitu aja. Nanti kita lihat. Bagi yang jemaah haji yang sebelum-sebelumnya mereka melakukan perjalanan. Ya. Jadi gitu ya. Jadi yang namanya tanazul itu keluar dari program pemerintah. Apapun program pemerintah ketika kita keluar itu namanya tanazul. Baik kepulangan dari Tanah Suci ke Indonesia kita keluar. Misalnya mestinya tanggal 12 kita lebih awalkan tanggal 1 misalkan. Itu namanya tanazul juga. Keluar dari program pemerintah. Apapun programnya ketika keluar dari program pemerintah namanya tanazul. Nah kita tanazul untuk pemberangkatan hajinya. Jadi kalau pemerintah berangkat tanggal 8 atau tanggal 9 menuju Arafah. Nah kita akan mengagendakan berangkatnya ke Mina terlebih dahulu. Makanya nanti mohon maaf. Ada biaya tambahan. Kalau pemerintah itu menyiapkan akomodasinya di Arafah. Makan di Arafah disiapkannya. Ya. Transportasi disiapkannya ke Arafah. Nah, untuk yang tanazul biasanya ada pembayaran nanti. Kurang lebih sekitar 300 realan. Untuk apa? Yang pertama, transportasi dari Mekah menuju Mina, dari Mina menuju Arafah. Yang keduanya untuk apa? Untuk konsumsi. Karena di Mina pada tanggal 8 belum disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk makannya. Maka kita biasanya akan dapat makan 3 atau 4 kali. Ya. Tergantung nanti diberangkatkannya jam berapa. Minimalnya 3 kali, maksimalnya 4 kali kita dapat makan. Itu yang dibayarkan kita 300 real itu untuk pembayaran itu. Nah, itu ya Bu ya. Untuk proses tanazu dan tarwiyah. Jadi tarwiyah itu perjalanan jemaah haji. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan perjalanan ibadah hajinya dari kota Mekah ke Mina dulu. Baru dari Mina beliau berangkat menuju Arafah. Nah itu, kalau sekarang pemerintah tidak melakukan itu, tapi dari Mekah langsung ke Arafah. Untuk apa? Meminimalkan kreditnya perjalanan. Itu. Jadi hanya beberapa saja yang bisa tetap mengambil itu. Konsekuensinya apa? Ada biaya tambahan. Tapi kita mengikuti Rasulullah SAW. Itu saja. Ya. Jadi sunnah nanti pun, kalau misalkan wah saya menggah, misalkan ya silahkan aja nggak apa-apa. Kita tidak memaksa. Tapi kita mencoba mengoptimalkan apa yang Rasul lakukan. Kita pun melakukannya. Itu. Baik. Nah ini prosesnya antara yang tanazul dengan yang non tanazul. Ya. Kalau yang tanazul. Nih. Tanggal 8 atau 7 malam. Di sini sudah berangkat. Menuju Mina. Malam tanggal 9 nginep di Mina. Nah ya. Malam tanggal 9. Kemudian pagi-pagi pada tanggal 9 langsung perjalanan naik bis lagi menuju Arafah. Kalau sebelumnya saya berangkat 2005 dan 2010 itu kita dari Mekah selepas subuh langsung niat labbaik Allahumma hajjan menuju Mina dengan apa? Jalan kaki. Ada yang pernah ikut 2000 berapa? 2016 ke sana ya. 2016 ke sana insya Allah itu perjalanan kita jalan kaki. Dari Mina tanggal 9 pagi-pagi kita kembali melakukan jalan kaki menuju Arafah. Nah kita evaluasi ternyata apa? Kebanyakannya kelelahan. Jadi pas wukufnya itu banyaknya yang tidur lelah karena habis jalan. Maka kita evaluasi akhirnya apa? Dari Mekah kita naik bis sampai Mina. Di Mina istirahat. Kemudian melanjutkan ke Arafah naik bis kembali. Ya. Jadi perjalanan berangkatnya kita full naik bis. Dari Mekah menuju Mina. Dari Mina menuju Arafah. Naik bis. Ya. Kemudian kepulangannya baru kita. Bagi yang sehat, yang punya niat. Silahkan boleh. Dari Arafah menuju Muzdalifah jalan kaki kurang lebih 9 kiloan. Kurang lebih. Di Muzdalifah kita mabit. Ya. Menjelang subuh kita sudah menuju perbatasan. Menuju Mina. Tapi tidak langsung ke tenda. Kita langsung ke tempat jumroh.
Jadi waktu duha kita yang melakukannya. Jadi waktu utama, waktu afdolnya. Kalau yang naik bis nanti dari sini ya, ini akan langsung ke Mina, ke Muzdalifah dulu. Di Muzdalifah naik bis lagi, langsung ke tenda. Ya, jadi perbedaannya nanti yang jalan kaki dengan yang naik bis, kepulangan dari Muzdalifahnya itu, kalau yang jalan kaki itu akan langsung ke tempat jumroh, melakukan jumroh akobah, sehingga langsung setelah jumroh akobah langsung tahalul, selesailah ya. Tapi yang nanti yang naik bis ketika kepulangan dari Arafah, nanti dari Muzdalifahnya diangkut ke tenda dulu. Kapan jumrohnya? Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan nanti. Biasanya jadwalnya jam berapa? Biasanya malam jadwalnya. Jadi masih menunggu. Dari pagi itu seharian itu menunggu dari larangan-larangan ihram. Maka ada kemungkinan nanti di tenda itu ada 2 gelombang. Ada 2 kloter, ada 2 kelompok. Satu kelompok yang jalan kaki sampai tenda dia sudah memakai baju biasa. Nanti yang belum melakukan jumroh akobah, karena jadwalnya biasanya malam, berarti masih pakaian ihram. Harus menahan larangan-larangan ihram dulu. Itu bedanya nanti ya. Yang jalan kaki dengan yang naik bis. Nah, kalau yang tadi bedanya dengan tanazul atau nanazul, dari Mekah dia diberangkatkan tanggal 8 pagi atau tanggal 9 pagi menuju Arafah. Naik bis nih ya. Ini yang bawah naik bis langsung ke Arafah. Dari Arafah langsung ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, Mina. Ya selesai di Mina sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Nah bagaimana kalau misalkan saya awalnya ikut tarwiyah. Tapi nanti kepulangannya saya ikut pemerintah. Itu boleh silahkan. Atau misalkan saya awalnya ikut tarwiyah tapi kepulangannya juga saya tidak ikut pemerintah, saya akan jalan kaki sama. Itu pun tidak ada bayaran lagi sebenarnya. Bayar itu hanya untuk pemberangkatan pertama saja, ya. Transportasi dari Mekah menuju Mina dan Mina menuju Arafah dan untuk konsumsi selama aktivitas di Mina 1 malam, 1 hari itu. Itu biaya yang dikeluarkan. Bedanya antara yang tanazul dan non tanazul hanya perjalanannya aja ya. Dari Mekah ke Mina, malebit di Mina 1 malam baru ke Arafah. Kalau yang non tanazul dari Mekah langsung ke Arafah. Itu hanya bedanya seperti itu. Nah, untuk cara mengambil program hajinya ada 3. Ada haji ifrad, ada haji kiron dan haji tamatu. Nanti silahkan dari Bapak Ibu silahkan mengambil yang mana sesuai dengan kemampuan secara nanti menahan larangan-larangan ihramnya saja sebenarnya. Yang pertama ifrad. Apa itu ifrad? Mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umrohnya. Kebayang misalkan mohon maaf. Kalau ada yang gelombang pertama dia berangkat tanggal 12 Mei. Ya. Kemudian di Mekah, mohon maaf di Madinah berapa hari? 9 hari. Berarti 12 tambah 9 berapa? 21, misalkan 22 dia berangkat ke Mekah. Ketika dia sampai di Bir Ali tanggal 23 misalkan ya, tanggal 24 di Bir Ali bulan Mei dia sudah niat labbaik Allahumma hajjah. Nunggu sampai tanggal 8. Berarti tanggal 8, tanggal 14 Juni ya. Tanggal 14 apa? Juni ya berarti ya. Berapa hari itu? 25 harian. Dia harus menahan larangan 25 hari. Pakai ihram tuh. Iya pakai ihram 25 hari. Belum hajiannya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Tambah 5 hari. 30 hari menahan larangan tuh. Sanggup gak? Sanggup ya? Yang niatnya tidak ingin bayar dam. Tapi karena menahan 30 hari. Akhirnya apa? Iya. Dam untuk program haji tidak bayar.
Tapi kemungkinan bayarnya bayar dam larangan. Kemungkinannya gitu kan ya. Karena 30 hari kan nahan larangan ihram. Ya, itu kebayang ya. Makanya biasanya orang yang mengambil ifrad itu yang jarak ke pelaksanaan hajinya tidak lama. Misalkan dia gelombang kedua akhir. Ya, gelombang kedua akhir dia berangkat dari itu berarti kan jaraknya hanya 3 hari itu kosongnya. Dia sampai ke sana nunggunya 2 harian kurang lebih. 2 hari nahan larangan ihram baru hajian. Ya, setelah hajian baru dia melaksanakan ibadah umroh. Ya, berarti selesai itu. Dia tidak bayar dam. Yang keduanya tamatu. Apa tamatu? Melaksanakan umroh terlebih dahulu baru hajian. Jadi berangkatnya mau kapanpun itu lebih ringan. Ya, lebih ringan baik gelombang 1 maupun gelombang kedua sama saja. Bedanya hanya mengambil mikotnya saja. Kalau gelombang pertama berarti ngambil mikotnya dari Bir Ali. Ya, dari Bir Ali ngambil mikot, kemudian dia meniat ihram, niat umroh, labbaika Allahumma umrotan, pelaksanaan umrohnya. Setelah umroh tahalul selesai, ganti baju biasa. Nunggu sampai tanggal 8 baru pakai ihram lagi. Nah, berarti nahan ihramnya hanya kurang lebih 15 jam. Ya, 15 jam pada saat umroh dan nanti kurang lebih 4 hari pada saat hajiannya. Haji Qiron mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Ya, bersama-sama ya. Dia pun sama waktunya juga ya, sudah mendekati kehajiannya lebih baik ya gitu. Silakan nanti mau ngambil yang mana tergantung dari kemampuan menahan larangan-larangan ihram sebenarnya. Yang membedakannya hanya membayar damnya saja, dam program bukan dam larangan, dam program. Mikot haji ya. Yang pertama mikot makani terkait dengan tempatnya. Di mana tempatnya? Untuk yang ifrad dan qiron mikotnya di salah satu tempat. Ya bisa di mana saja nanti di Dzulhulaifah, Juhfa, Yalamlam, Qadhomanajid. Bagi yang menggunakan program tamatu mikotnya dia di Mekah atau di Bir Ali. Tergantung dia nanti pada saat apa berangkat menuju kota Mekahnya. Yang keduanya mikot jamaninya, waktunya. Bagi yang menggunakan program ifrad dan qiron, mikot jamaninya sesuai dengan waktu ia datang ke tempat mikot. Berarti kan itu sesuaikan dengan waktunya. Kapan dia datang ke tempat mikot, dia niat untuk haji, ya berarti sampai pelaksanaan ibadah hajinya cukup lama tuh. Kalau yang mengambil program tamatu, mikot jamaninya di mana? Pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Di mana dia tinggalnya, yaitu di kota Mekah. Karena kita sudah di kota Mekah, berarti niat mikotnya di kota Mekah. Tarwiyah, ini tarwiyah tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi tarwiyah itu adalah apa? Perjalanan jemaah haji pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah menuju ke Mina terlebih dahulu, baru tanggal 9-nya menuju Arafah, ya. Bermalam di Mina hukumnya sunnah, menunaikan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina juga sunnah menurut Yusuf Qaradawi. Jadi ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji tinggal di Mina sehari semalam sehingga dapat melakukan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya dan subuh. Kemudian setelah sholat subuh pada tanggal 9, jemaah haji mulai menuju ke Arafah. Jadi setelah selesai subuh, dia akan langsung menuju Arafah. Nih foto-fotonya kita lihat. Nah ini kegiatannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggal 7 malam Bu. Ini suasana. Ada audionya? Hari Tarwiyah. Ini masih di hotel, yang ini masih di hotel. Jadi kopernya apa rangsanya segede gitu Bu, rangsanya tuh kecil aja ya. Rangsanya segede gitu tuh rangsanya nih. Gak usah rangsa gunung, gak usah. Para calon jemaah haji. Nah di sini tanggal 8 ini, tanggal 7 malam ini di hotel itu ada yang masih pakaian baju biasa, ada yang sudah ihram. Kalau yang sudah pakaian ihram ini orang-orang yang akan tarwiyah. Ya ini. Nah, ini kegiatannya Bu. Ini persiapan di luar hotel. Kita nunggu jemputan nih. Nunggu jemputan di depan hotel biasanya baru ada mobil nanti ya. Mobil jemputan untuk mengangkut yang tarwiyah. Dan bukan hanya kita saja nanti kalau sudah di sana. Banyak dari beberapa KBH-KBH juga yang melakukan tarwiyah.
Tapi hanya sebagian kecil dari semua jemaah Indonesia. Sebagian kecil saja. Sebagian besarnya mereka ikut program pemerintah dari Mekah menuju ke Arafah langsung gitu. Nah ini sampai di Minanya. Ini di Mina ya. Di Mina sudah ada kasur-kasur nih. Kasur-kasurnya tipis ya. Jadi kasur tebalnya segini tebalnya. Jadi mulai 2022 itu di Mina dan di Mekah itu, di Mina dan di Arafah sudah disiapkan kasur dan bantal. Kasurnya itu tebalnya segini. Jadi kalau pada saat ibu tidur langsung nempel ke karpet. Langsung nempel ke karpet ya. Dan dikasih bantal. Ini kondisinya kalau di Mina pada tanggal 8 itu kondisinya masih lowong. Masih longgar. Karena jemaah haji kebanyakannya ke Arafah. Sehingga Bapak Ibu nanti barang-barang ya yang dibawa dari Mekah ya kayak baju ganti ya itu nggak usah dibawa ke Arafah. Nggak usah dibawa ke Muzdalifah. Tapi disimpan di Mina. Yang dibawa ke Arafah apa? Yang rangsel kecil saja, ya. Isinya apa? Al-Qur'an, buku doa, ya. Kemudian apa? Obat-obatan pribadi, makanan-makanan ringan, minuman, itu saja yang dibawanya, ya. Baju ganti, kemudian juga handuk, sabun, itu semuanya disimpan di Mina, ya. Karena kita masuk ke Mina terlebih dahulu, ya. Baru ke Arafah itu kita hanya bawanya secukupnya saja. Jadi tidak bawa perlengkapan yang banyak. Lebih simpel ya. Maka bagi Bapak Ibu yang nanti akan yang jalan kaki itu nggak berat isinya. Isinya hanya apa ya? Barang-barang yang awal ketika dari Mina menuju Arafah saja. Seperti itu. Paling kalaupun ibu persiapannya karena di Muzdalifah itu tidak disiapkan alas bagi yang jalan kaki ya. Dan bantal, maka silahkan nanti bagi yang akan jalan kaki dari sini membawa alas tikar yang tipis ataupun alas apa sajalah. Untuk sendiri minimalnya. Untuk sendiri. Dan bantal tiup. Karena ada bantal tiup ya. Itu yang murah berapa harganya ya. 15 ribuan kalau tidak salah ya. Bisa tuh. Itu untuk di Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah. Karena nanti jalannya berbeda. Yang jalan kaki dengan yang naik bis, tempat di Muzdalifahnya berbeda. Kalau tadi yang diperlihatkan sama Ustaz Syam itu yang naik bis. Ada karpetnya kan? Ada karpetnya itu yang naik bis. Kalau yang jalan kaki tidak ada karpetnya. Karena kita nanti yang penting menemukan tempat yang agak luas yang bisa istirahat di sana. Kalau yang naik bis itu sesuai dengan rombongan, sesuai dengan kloternya. Tidak bisa sembarangan nanti. Akan sesuai dengan nomor maktabnya nanti. Kalau yang jalan kaki itu tidak ada nomor maktabnya, sepanjang jalan itu silahkan boleh di mana saja. Tidak ada ketentuan kalau yang jalan kaki. Ya, nanti seperti apa yang jalan kaki kita akan lihat nanti ya seperti apanya. Ini masih longgar Pak. Kenapa? Karena ketika pada tanggal 8 itu yang lain belum masuk ke Mina. Tapi kalau sudah tanggal 10 sudah masuk di Minanya, tidak longgar seperti ini. Ya, tidak ada ruang. Itu semuanya sudah penuh, akan penuh nanti. Maka tidak sedikit nanti yang itu akhirnya apa? Tidak kebagian tempat. Ujian di sini, ujian bagi kita. Senang berbagi nanti walaupun kita justru yang saya evaluasi Pak Bu ya. Ketika saya melakukan 2010 itu tanpa ada kasur, itu bisa menampungnya lebih luas. Tapi ketika sudah ada kasur, itu lebih sedikit. Karena orang akhirnya patokannya kepada kasur sendiri. Betul nggak? Iya, segini misalkan mau kasur segini ya tidak 1 meter, paling berapa? 70 meteran, 70 senti lah. Tapi akhirnya orang merasa, oh kapling saya. Betul nggak? Iya. Jadi ketika 2 kasur untuk 3 orang itu nggak mau.
Karena merasa, ini saya udah sendiri nih. Padahal bisa sebenarnya. Dulu ketika tidak ada kasur, orang bebas akhirnya, betul nggak? Bisa berdampingan. Sekarang udah kasur, biasanya orang merasa, ini kapling saya. Akhirnya lebih sempit ya tempatnya. Nah ini perjalanan dari Mina menuju Arafah. Pagi-pagi nih. Ya pagi-pagi nih ya, pagi-pagi sudah dijemput Bu menuju Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah dari Mina kita sudah dijemput oleh bis menuju ke Arafah. Ya. Nah ini kegiatan. Tanggal 9 kita masuk wukuf ya di Arafah. Kegiatannya apa saja? Wukuf artinya berdiam atau berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah antara waktu tergelincir matahari sampai dengan waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagi jemaah haji yang dalam keadaan sakit di rumah sakit, pelaksanaan wukufnya di Arafah dengan kendaraan. Dengan safari wukuf nanti diangkut dengan mobil-mobil ambulan biasanya. Sebelum masuki padang Arafah dan melintas Jabal Rahmah disunahkan membaca doa. Nanti ada doanya khusus ya. Nah ini kegiatan di Arafah ya. Biasanya sekarang alhamdulillah sudah ada, walaupun tidak bagi yang nanti berangkatnya tanggal 9 berarti di Arafahnya tidak menginap ya. Tidak tidur. Tapi bagi yang tanggal 8 sudah masuk ke Arafah berarti ada nginap 1 malam. Ya, ada menginap 1 malam. Maka di Arafah pun sekarang mulai tahun 2022 itu disiapkan kasur dan banta di Arafah juga. Karena mengantisipasi tadi jemaah yang datangnya pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Ya. Nah kita berangkatnya karena kita lebih banyak mengambil tarwiyah, maka berangkat ke Arafahnya tanggal 9. Karena kita tanggal 8-nya justru di Mina. Ya, tanggal 8 kita di Mina, nginap 1 malam di Mina, baru besoknya tanggal 9 kita menuju Arafah. Jadi kita lebih seringnya mengambil tarwiyah. Mengambil sunnahnya itu menginap 1 malam di Mina terlebih dahulu. Itu Bu ya. Dari Muzdalifah itu kurang lebih 6,9. Ya. 6,9 kilo. Dari Muzdalifah menuju Mina. Ya. Nah nanti tergantung berarti nanti dari Mina awal itu berarti. Ya. Mina awal kurang lebih dari tempat kita masuk Mina kurang lebih 1 kilo sampai 1,5 kilo. Berarti kurang lebih jarak 8 kiloan. Dari Muzdalifah menuju tempat jumroh itu. Kurang lebih 8 kiloan Bu. Jadi enggak, kan Pak Ahmad tadi Bapak bilang ada 2 pilihan. Ya. Kita akan jalan ke lontar jumroh atau ikut pemerintah yang naik bis. Kalau kita akan jalan, berarti kan itu dari Muzdalifah ke lontar jumroh berapa kilo, dari lontar jumroh ke tenda berapa kilo Pak? Ya. Yang pertama, untuk tempat tinggal di Mina kita tidak tahu. Tempat tinggalnya sekarang untuk tahun ini kita di mana itu belum tahu. Ya. Kalau yang tahun kemarin, yang Jakarta, itu tempat di Minanya itu di belakang terowongan Muaisyim. Jadi jarak dari Muaisyim ke Jamarot itu kurang lebih 2 kilo. Kurang lebih. Ya. Dari terowongan Muaisyim ke Jamarot itu kurang lebih 2 kiloan. Kalau yang jemaah Bandung, itu dari Minanya di Mina Jadid. Itu jaraknya kurang lebih 5 sampai 6 kilo. Jarak dari tenda ke tempat Jamarotnya. Nah, penempatan inilah yang kita dari awal tidak bisa memastikan. Di mana tempat di Minanya. Itu. Karena oleh pemerintah kita namanya di Qur'ah. Diundi ya. Penempatannya DKI Jakarta nanti di mana di Mekahnya hotelnya, kemudian Minanya di mana itu biasanya nanti di Qur'ah setiap wilayah Bu, seperti itu. Tapi setiap tahun dimanapun tempatnya ya, dimanapun tempatnya tetap bagi kami Darut Tauhid mengambil tadi ada 2 pilihan ya. Silakan ibu bapak
yang nanti menentukan masing-masing, ya. Karena tetap kami pun akan membagi dua, ya. Ada dua, ada yang nanti teman-teman dari panitianya pun mana yang mendampingi naik bis, mana yang nanti yang akan mendampingi jalan kaki. Tahun kemarin Ustadz Syam itu beliau yang mendampingi naik bis. Ustadz Herman yang dari Bandung yang memang ditugaskan di Jakarta, beliau bersama saya jalan kaki. Ya, jalan kaki. Mungkin ada beberapa tadi panitia pun alumni yang jalan kaki, ya. Mungkin nanti mereka akan sharing juga seperti apa jalan kaki. Itu. Jadi nanti silahkan bagi Bapak Ibu yang ngukur kemampuannya masing-masing. Dari sekarang hanya tugas kita menyempurnakan ikhtiar. Ibu silahkan banyak latihan dari sekarang. Kondisi di sana nanti yang akan menentukan, Ibu silahkan memilihnya. Tidak dari sekarang. Di sana aja nanti Ibu bisa mengevaluasi. Saya kondisinya gimana, sehat atau gimana. Saya akan jalan kaki atau naik bis, silahkan. Tapi salah satu yang bukan keuntungan tapi yang membedakan adalah pelaksanaan jumrohnya nanti. Bagi yang jalan kaki pasti dapat dipastikan karena biar tidak bolak-balik, ya. Jadi ketika jalan dari Muzdalifah itu ketika sampai Mina maka akan langsung menuju Jamarot. Itu. Baru setelah dari Jamarot, setelah jumroh Aqobah, tahalul, baru kembali ke tenda. Itu. Tapi bagi yang naik bis dari awal oleh maktab, pihak maktab itu dari Muzdalifah pasti akan diangkutnya menuju tenda terlebih dahulu. Sampai di tenda nanti kita sudah ada jadwal pihak maktab itu. Jam berapa, kloter berapa yang akan melakukan jumroh Aqobahnya. Sudah ada pengaturannya. Itu. Tapi kalau yang jalan kaki diaturnya bukan lagi oleh maktab. Oleh kita sendiri mengaturnya. Jadi pihak maktab tidak mengatur lagi. Baru setelah kita sampai di tenda, baru kita ikut program pemerintah kembali untuk jumroh tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13-nya ikut jadwal yang disiapkan oleh pihak maktab. Seperti itu Ibu ya. Jadi gitu. Ya. Ya, Ibu dulu. Ya. Kalau afdol tidak afdolnya, semuanya juga sama afdol. Cuma ada beberapa sunnah yang kita bisa optimalkan. Yang pertama, kalau tarawiyah mudah-mudahan kita tarawiyah semuanya karena itu tidak ada ukuran kaitan dengan kesehatan. Semuanya karena naik bis semuanya itu. Untuk yang kepulangan dari Arafahnya, ketika yang jalan kaki akan lebih merasakan bagaimana rasanya perjalanan hajinya Rasulullah. Rasulullah itu kan dengan naik unta dan jalan kaki gitu. Jadi akan merasakan lebih berbeda. Perjuangannya akan lebih berbeda. Hanya itu aja perbedaannya. Untuk jalan kakinya. Dia akan merasakan lelahnya itu lebih ya. Pasti di sana kan perjuangan. Ya itu. Yang kedua. Untuk waktu jumrohnya. Kan ada waktu jumroh itu ada waktu utama, ada waktu jawaz ya, itu ada bagi waktu-waktu tertentu. Nah, untuk yang jalan kaki kita bisa mengambil ya jumroh jumroh Aqobahnya itu pada waktu utama. Pada waktu afdol, yaitu apa? Di waktu duha. Gitu. Tapi yang naik bis kita akan mengambilnya di waktu yang malam, waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan. Itu. Tetap sahnya masa. Tidak mengurangi dari hajinya, tidak mengurangi. Tapi ada sunnah keabdolannya, ada sunnahnya bisa lebih aja itu. Ya. Tapi itu pun kembali kepada masing-masing. Kepada visi kita masing-masing. Karena ketika Bapak Ibu sudah memilih jalan kaki, di perjalanan tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur. Karena jalan yang dilalui jalan kaki dengan jalan yang naik bis itu jalannya berbeda. Gitu. Misalkan saya Muzdalifah, di Muzdalifah, aduh saya kelelahan. Udah saya mau naik bis aja, sudah nggak bisa. Karena jalurnya sudah berbeda. Tempat tinggal di Muzdalifahnya pun sudah berbeda. Kita nggak bisa nyari-nyari yang naik bis. Karena nanti ada pagar
ya, kemudian ada duri yang itu memisahkan antara yang jalan kaki dengan yang naik bis. Tapi bisa lihat nanti jumlah yang jalan kaki seperti apa, bisa lihat nanti. Ya, iya Bu, gitu. Oh, Ibu dulu yang pertama ini. Ya, silakan Bu. Sampai waktu duha. Nah, pengalaman Ustadz, berapa lama kita timing waktu untuk dari mulai kita keluar dari mabit di Mina sampai ke Arafah? Kira-kira kecepatan jalan kaki kita itu seperti apa? Terima kasih. Untuk waktu tidak bisa diukur karena nanti ketika perjalanan itu tidak bisa berbarengan semuanya. Nggak bisa. Ada yang mungkin lebih awal, ada yang di tengah, ada yang di ujung juga. Tapi nanti ini jalur yang dilalui itu orang sama tujuannya, akhirnya sama. Sehingga untuk yang nyasar itu sampai Jamarat itu jarang, tidak ada. Kenapa? Karena orang semuanya jalannya sama. Menuju satu titik yaitu apa? Sampai Jamarat. Tujuannya itu. Ya. Untuk waktunya tidak bisa kita ngitung tadi berapa jam. Kenapa tadi nanti bisa jadi mungkin kita berhentinya tidak 1 kali, tidak 2 kali, bahkan bisa jadi yang 3 kali, 4 kali. Makanya nanti selesainya berbeda-beda. Tapi tahun kemarin kita nyampe ke tenda lagi itu kurang lebih jam 9. Ke tenda. Jam 9 pagi. 9 pagi lah. Kok jam 9 malam? 9 pagi ya. Baik. Nanti kita ya. Kalau dari ukuran kilo, ukuran jarak ya. Dari Arafah menuju Muzdalifah itu 9 kilo. Ya. 9 kilo kan? 9 kilo. Tapi kan nanti tergantung Muzdalifahnya menjadi awal kan. Muzdalifah juga luas kan, panjang Muzdalifah itu gitu kan. Muzdalifah awalnya dari ujung Arafah sampai awal Muzdalifah itu 9 kilo. Tapi kan nanti di Arafah juga kita tidak tahu tenda kita di sebelah mana. Di pojok mana kita nggak tahu gitu kan ya. Nah itu. Tapi dari ujung Arafah sampai awal Muzdalifah itu 9 kilo. Ujung Arafah, awal Muzdalifah. Nah itu ya. Kemudian juga dari ujungnya Muzdalifah, awalnya Mina itu 6,9 kilo. Awal. Berarti nanti kita hitung. Dari awal Mina sampai Jamarotnya nanti berapa. Ya. Mungkin 2 kilo atau 3 kilo. Berarti tinggal ditambahkan aja. 6,9 ditambah kurang lebih misalkan 3 kilo. Seperti itu. Ya. Jaraknya berarti 9 ditambah 8. Berarti kurang lebih ya. Atau tambah 9. Berarti kurang lebih 16. 16 kilo atau 18 kiloan. Jaraknya tuh. Dan perjalanan malam kita lakukannya Pak. Malam. Ya. Perjalanan malam. Kondisinya tidak seperti jumlahnya gini. Nanti kita lihat nanti. Itu Ibu ya. Kalau jarak kita bisa dipastikan. Ya. Ada. Kemungkinan ada. Ya. Kemarin kita coba lakukannya adalah apa? Berkumpul selepas jumroh akobahnya. Yang kita pastikannya. Berkumpul setelah jumroh akobahnya. Kita pastikan di sana berapa orang yang sudah datang. Kita suruh misalkan apakah langsung menuju tenda atau nunggu dulu sampai selesai. Gitu kan. Kalau kemarin kita bagi 2. Jangan sampai ini sudah nunggu lama juga, kasihan gitu kan ya. Akhirnya silahkan yang duluan, nanti ada yang ngantar, sebagian nunggu yang lain. Biasanya kita nanti pengecekannya pada saat ketika berangkat ya dicek siapa saja. Kemudian sampai di Jamarot selepas jumroh akobah sudah kumpul semuanya atau belum ya. Yang memastikan adalah apa? Alat komunikasi semuanya harus on. Karena itu yang kita bisa lakukannya ya. Saya juga kemarin itu baru pertama kali saya di Mina Jadid. Sebelumnya saya belum pernah di Mina Jadid. Saya pun akhirnya seperti baru pertama nyari jalan ke sana. Jadi memang biasa di sana suka berubah-berubah. Kami saja sebagai panitia yang
qadarullahnya walaupun mungkin berapa kali ke sana, pasti tempatnya berbeda. Ya. Jadi sudah tidak bisa di ini lagi gitu kan ya. Kami pun kadang-kadang tempatnya baru bagi kami juga. Seperti itu Ibu ya. Baik. Bu, belakang. Pak Ustadz mau tanya. Jadi kalau yang memilih untuk jalan, itu kita akan jalan dari Arafah ke Lontar Jumroh atau dari Musdalifah ke Lontar Jumroh? Ya. Satu pertanyaan. Dari jalan kaki itu dari Arafah Muzdalifah Mina ataupun sampai ke Jamarot. Dari Arafah Pak ya? Ya, dari Arafah Muzdalifah Jamarot, dari Jamarot ke tenda. Itu. Jadi pasti kita di sana itu semuanya jalan kaki, dan walaupun ibu bapak yang naik bis itu naik bisnya hanya dari Arafah Muzdalifah Mina tenda. Ya, selesai sampai sana. Untuk Jamarotnya jalan kaki. Di sana tidak disiapkan transportasi untuk melakukan jumroh. Tidak ada. Jadi bis itu hanya disiapkannya sampai tenda di Mina. Seperti itu. Kalau yang jalan kaki otomatis sampai ke tenda semuanya full jalan kaki. Dari Arafah Muzdalifah Jamarot, selesai jumroh Aqobah langsung kembali ke tenda di Mina. Ya, berarti semuanya full jalan kaki. Itu Ibu ya. Satu ya. lagi Pak. Ya. Kan katanya kita akan kembali sampai di tenda Mina itu duha ya Pak ya. Itu nanti kita tuh sholat subuhnya di mana? Dan selama perjalanan itu apakah ada banyak kamar mandi? Kasih. Ya. Untuk yang jalan kaki, sholat subuhnya di Musdalifah. Baik yang jalan kaki maupun yang naik bis, biasanya di Musdalifah. Ya. Biasanya di Musdalifah naik bis. Kalau yang naik bis nanti tergantung antrian jemputan. Nah, paling pesannya adalah apa? Nanti ketika bagi Bapak Ibu yang naik bis, pastikan kita untuk bisa sabar dalam proses penjemputan saja. Karena nanti antrian jemputan, berebut antrian dan lain-lainnya itu saja. Kemudian selama perjalanan, di jalan yang kita lalui itu, bagi yang jalan kaki nanti ada beberapa toilet sepanjang itu ada. Tempat minum pun, minum yang langsung pun sepanjang jalan ada. Kemudian yang bagi-bagi pun, yang pakai kontainer pun banyak di sepanjang jalan. Bahkan kadang-kadang kita suka menyayangkan air itu sampai nggak berlebih lah. Sampai berlebih di jalannya itu yang ngebagiin, kadang-kadang oleh kitanya pun tidak diambil. Ya, terlalu banyak yang mereka bersedekahnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, satu lagi. Ya, belakang dulu Bu. Belakang dulu. Ya, Ibu yang kuning. Ya. Pak Ustadz. Ya, Ibu yang kuning dulu, Bu. Sebentar. Ya. Ya, Ibu, ya. Kuning. Ya. Ya, baik. Yang pertama, fasilitas dari pihak maktab itu kursi roda ada tapi terbatas. Dan bagi yang sakit silahkan dibadalkan. Boleh dibadalkan. Ya. Yang penting melakukan jumrohnya. Dibadalkan misalkan ibu yang suami istri misalkan ya. Oh, nitip ke suaminya. Yang misalkan istrinya gak bisa jalan, nitip ke suaminya. Ataupun misalkan saya gak ada suaminya misalkan. Nitip ke siapapun boleh silahkan. Ya. Tahun kemarin saya ditipin sampai sekali jumroh itu 9 nama. Sehingga bingung untuk 9 betul.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan harus selesai 7 dulu. Baru orang keduanya gitu kan. Baru orang ketiganya, orang keempatnya sampai 9 kali itu ya. Jadi boleh dibadalkan ya Bu ya. Itu yang pertama. Hah? Ke suami boleh, ke suami orang lain juga boleh. Ya iya bukan berarti karena ini tapi nitip gitu ya. Boleh silakan dibadalkan. Karena ini termasuk dari wajib haji. Jadi bisa dibadalkan. Yang keduanya, tadi apa Bu? Mohon Pak. Oh charger. Charger insya Allah ada. Cuma tetap yang namanya charger di sana terbatas. Sehingga Bapak Ibu nanti boleh membawa cabang. Ataupun terminal. Ledeng ya. Terminal tambahannya ya. Jadi bisa, biasanya di tiang itu paling hanya ada 3 atau 2 gitu kan. Sehingga kalau ada kabel tambahan nanti bisa jadi mungkin ada yang terminal yang bisa 4, 5 gitu kan. Boleh membawa itu. Dan dipastikan itu yang 3. Ya, yang 3 jangan yang 2. Yang 3 ya Pak ya. Jangan 3, jangan 2. Udah lewat. Pastikan yang 3 ya. Colokannya yang 3. Gitu ya Bu ya. Di Mina, di Arafah pasti ada. Cuma terbatas jumlahnya. Itu aja. Kalau di Arafah itu sekarang itu posisinya kalau tahun 2022 ke belakang itu di Arafah itu kita masih bisa di sekat-sekat Bu ya. Jadi misalkan KBH ini di sini, KBH mana di sana, ada pembatas. Mulai tahun kemarin itu di Arafah itu semuanya satu tenda besar. Tidak bisa ada pembatas lagi sekarang. Sehingga hanya pengaturannya siapa nanti yang khutbah Arafahnya, ada Ustadz Pahla nanti. Yang doanya siapa ya, yang zikirnya siapa, itu akan berbagi dari satu kloter itu. Ya, kalau dulu kita masih bisa membuat sekat lah, bisa membuat khusus KBHDT misalkannya ada batasnya. Walaupun satu tenda itu akhirnya di sini khutbah, di belakang khutbah gitu kan. Jadi pak keras-keras gitu kan ya. Nah sekarang nggak bisa. Satu tenda besar itu satu kloter hanya satu aktivitas khutbah. Hanya bergantian ataupun berganti saja nanti petugas-petugasnya seperti itu. Itu ya Bu ya. Yang terakhir. Pak Ustadz, lagi. Ini masih banyak. Pak Ustadz maaf, Ya. saya mengingat saya lansia, jadi saya mau bertanya, apakah lansia itu otomatis naik bus atau nunggu didata dulu atau gimana gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, lansia tidak otomatis naik bis. Karena saya pernah berangkat jalan kaki dengan usia 85 tahun. Jalan kakinya dari Mekah ke Mina, Mina Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah Mina. Itu orang Jakarta, jemaah Jakarta. Jemaah Jakarta. Tahun 2005 saya berangkat sama beliau. Ya, orang Jakarta tuh. Saya tanya, Bu kenapa Ibu kok kuat sekali? Karena suami saya tentara. Suaminya tentara, jadi beliau sering ikut jalan gitu kan. Waduh luar biasa Ibu. Wah. Jadi tidak otomatis ya Bu ya, silahkan nanti itu mah. Tergantung kemampuan. Ada juga yang usia lansia tapi masih kuat. Mengalahkan yang usia non lansia. Ibu ya. Nanti biasanya nanti di datanya nanti di sana. Gitu ya. Baik. Ini satu lagi nih. Ya. Boleh gosok gigi tapi tidak pakai pastanya. Pakai siwak boleh. Maka nanti di sana beli siwak aja, pakai siwak terus ya. Tapi siwaknya jangan pakai stroberi ya. Itu nggak boleh ya. Hanya siwaknya saja. Itu ya Bu ya. Baik lanjutkan dulu ya karena waktunya soalnya nih belum selesai. Nah, apa yang ketika wukuf ya, sebelum duhur jemaah harus sudah berada di Arafah ya. Nanti ada sholat duhur berjamaah, duhur dan asar ya. Duhur asar jamaah takdim ya, kemudian mendengarkan khutbah Arafah. Nanti khutbah Arafah juga tidak lama, lebih banyak nanti Bapak Ibu berzikir, membaca doa masing-masing nanti. Nanti setelah dipimpin doa bersama-sama, nanti silakan doa masing-masing perbanyak nanti. Silakan mau berpasang-pasangan suami istri di mana silakan boleh bebas nanti. Sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Waktunya terbatas. Dari mulai zuhur sampai menjelang maghrib. Ya.
Ketika menjelang maghrib, setelah masuk waktu maghrib, bersiap-siap untuk berangkat menuju Muzdalifah, untuk mabit di Muzdalifah dan melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takhir, ya, jamak takhir di Muzdalifah. Bagi yang jalan kaki sebelum maghrib sudah persiapan, sebelum maghrib sudah persiapan. Nih, ini setelah wukufnya, kemudian ini persiapannya, nih. Ini persiapan bagi jemaah yang jalan kaki ini, ya. Ini persiapan, biasanya nanti di Arafah ada kerangkeng terlebih dahulu. Persiapan, kemudian ini sudah dikumpulkan di satu tempat. Karena pasti akan ada 3 tempat, ada Jakarta, ada Bandung, ada plus. Ada haji khusus. Itu nanti akan gabung, Bu, 3 kafilah. Kafilah Jakarta, kafilah Bandung, dan kafilah haji khusus. Gabung di satu tempat nanti. Seperti ini. Ini gabung, ada Jakarta nih sanya, kelihatan ya. Sanya oren, benderanya oren, ini yang Bandung nih ya. Yang hijau, nanti ada yang biru juga, ini bergabung. Nah biasanya AA memimpin untuk perjalanan kaki ini. Cuma kemarin AA menyampaikan, tahun 2023 kemarin qadarullah pas bertepatan AA diuji dengan sakit. Jadi nggak bisa jalan kaki. Awalnya sebelum hajian saya dengan Ustadz Herman datang Silaturahmi ke AA menyampaikan insya Allah mudah-mudahan bahwa bisa jalan kaki. Tapi pada waktunya AA qadarullah diuji dengan tidak bisa jalan. Sehingga 2023 kemarin AA nggak jalan kaki. Nah ini suasana Bu, jangan jalan kaki. Ya. Ini yang jalan kaki nih. Jadi bukan hanya DT saja. Ini yang jalan kaki tuh. Jadi tidak akan terasa capek. Ya. Nah ini yang videonya. Nah ini videonya Bu. Nah ini ada yang sabiru juga ya. Ini gabung nih sepanjang jalan nih Bu. Ini yang jalan kaki nih. Ini saya apa, tasnya juga kecil-kecil nih tasnya, rangsanya kecil. Itu yang gede nggak ada ya. Nah ini kondisi yang jalan kaki. Jadi nanti di atas itu ya lampu-lampu juga terang benderang. Jadi kayak siang aja jalan kaki itu Bu. Karena di sana mah nggak lebar dengan pencahayaan. Jadi sepanjang jalan juga lampunya terang. Di panjang jalan juga ada air yang dari atas tuh ya. Sepanjang juga air. Kemudian di bawah juga siapin air-air banyak luar biasa. Hah? Sepanjangnya toiletnya ada. Ada. Mabit di Muzdalifah. Jadi setelah ibu jalan nanti ada istirahat di Muzdalifah. Mabit dimulai bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Ketentuan mabit ini keberadaan jemaah dianggap sah walaupun hanya sebentar. Maka kalau jemaah haji khusus itu di sananya sebentar. Berhenti dulu beberapa menit kemudian jalan lagi. Ya, hanya lewat tengah malam aja. Membaca doa masuk Muzdalifah, melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Berdoa, berwiridan, memungut 7 batu sampai 70. Ya. Istirahat di atas tikar atau sajadah tanpa tenda sampai waktu subuh. Ya. Nih di Muzdalifah. Nih. Kalau yang atas, yang bawah. Yang bawah ini yang naik bis. Maka lihat tuh koper-kopernya ya gede-gede. Ini koper-kopernya gede-gede. Ini yang naik bis dan ada karpet. Yang atas ini tikarnya pakai tikar bawa sendiri nih. Jadi kalau yang atas ini yang jalan kaki. Yang Jakarta tuh Sanya, yang Bandung nih ya. Ini yang jalan kaki. Jadi yang penting nanti ada tempat area tidur aja di sana istirahat. Ya. Kalau ini alhamdulillah masih bisa barengan banyakan tuh. Jadi tempatnya agak luas bisa berbarengan. Nah ini yang naik bis. Yang naik bis nih. Ini jemaah Bandung dan Jakarta gabung di sini juga yang naik bis. Mohon maaf yang Bandung nih. Yang Jakarta enggak, karena yang naik bis beda tempat akhirnya. Ya, beda tempat. Ya baik lanjut. Ya. Ya ini
yang jalan kaki tadi ya, ini yang jalan kaki. Yang jalan kaki makan ini ada misalnya juga nih yang tidur istirahat di Muzdalifah. Selesai Muzdalifah, subuh langsung menuju Jamarot bagi yang jalan kaki. Kalau yang naik bis, nanti dari Muzdalifah diangkut lagi oleh bis, tergantung jemputan nanti undiannya keberapa dijemputnya, langsung ke tenda terlebih dahulu. Mabit di Muzdalifah ya pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ketentuan mabit di Muzdalifah adalah keberadaan jemaah haji dianggap sah apabila melewati lebih separuh malam. Utamanya sepanjang hari dan malam berada di Mina. Makanya ada jemaah haji yang kalau kemarin itu selepas jumroh itu ketika kembali ke tenda itu jaraknya 6 kilo Pak. Tapi kalau selepas jumroh ke hotel di Mekah, kebetulan di Mahbahjin itu jaraknya hanya 1,5 kilo. Jadi akhirnya selepas jumroh dia ke hotel. Istirahat di hotel. Boleh enggak? Boleh. Yang penting malamnya kembali. Tapi malam pun kembali nggak ke tenda, ke tempat jumroh. Hanya nyari tempat aja di sana. Ya, lewat tengah malam dia jumroh hari ininya. Selepas jumroh kembali ke tenda lagi. Ke mana? Ke hotel lagi. Yang penting apa? Melewati tengah malam di Minanya. Jadi hanya jumrohnya saja. Nunggu misalkan hanya berapa jam di Mina, balik lagi ke hotel. Ada yang seperti itu kemarin. Ya. Kegiatan di Mina tanggal 10 Jumroh Aqobah, tanggal 11, 12, 13 Jumroh Ula, Wusta dan Aqobah. Ya. Bagi yang melakukan nafar awal berarti meninggalkan kota Minanya pada tanggal 12. Tapi kalau sebelum maghrib harus sudah meninggalkan Mina. Kalau maghrib masih di Mina berarti dia harus melanjutkan sampai tanggal 13. Berarti nafar sani. Nafar sani kepulangannya tanggal 13 bulan Zulhijjah. Itu. Nafar awal, nafar sani. Kegiatan di Mina, ini kegiatannya nanti selama di Mina sholat qashar ya. Di qashar tapi pada waktunya, tidak dijama. Duhur hanya 2, asar hanya 2, maghrib tetap 3, isya 2, ya kemudian subuh 2. Nah ini tempat jumrohnya sekarang udah lebar ya. Jadi tadi melambung ke kiri ya, kemudian baru ke ujungnya baru melakukan jumrohnya. Kalau misalkan ini tiangnya berarti melambung dulu ya, melambung baru ke pojok sini melakukannya, baru mendekati dinding melakukan ya. Biar tidak berbenturan. Mana? Kan ini untuk tanggal 11 12 udah tidak pakai ihram lagi. Pakai ihram itu hanya tanggal 10. Ini tanggal 10 ya. Ini yang tanggal 10. Ini yang tanggal 11, 12, 13. Jadi selepas jumroh Aqobah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 7 lemparan. Di tempat tersebut silakan bisa langsung tahalul. Cukur ya. Sampai ke tenda sudah bisa melakukan larangan-larangan ihram tadi. Kalau bapak-bapak misalkan yang misalkan mau lanjut dengan melakukan tawaf ifadah, bawanya itu hanya celananya saja misalkan ya, dan kaos langsung ganti di tempat jumroh di sana ya, langsung menuju ke Mekah. Boleh gitu seperti itu. Tapi sebelum maghrib harus kembali ke Mina. Ya gitu. Tapi yang benar-benar siap itu mah ya, yang fisiknya sehat ya. Kemarin ada enggak? Ada sebagian kecil. Ya, sebagian kecil saja. Lebih banyaknya tidak. Nanti tawaf ifadahnya kapan? Selepas pulang dari Mina. Kapan saja, yang penting sebelum tawaf wada. Ini Kang Amin sudah berada di sini terus. Sudah kode-kodean terus. Nah ini perjalanannya ya, perjalanannya yang tanggal 10 nih. Pada tanggal 10 nih pakai ihram semuanya tuh. Ya, pakai ihram tanggal 10. Tanggal 10 berarti dari bawah, tidak lewat terowongan. Kalau tanggal 10. Melewati tenda-tenda yang digunakan oleh para jemaah haji. Nah ini kegiatan setelah dari Mina, kegiatannya bisa ziarah di Mekah, kemudian ini ke Taif ya, ini ada kajian dengan ini kita makan bareng, makan nasi mandi ya. Ini kondisinya kalau hajian pasti sangat padat sekali ya. Terutama di daerah sini nih. Terutama di sini nanti selepas kita melakukan
Islam terakhir untuk Wadi Mu'tajam agak susah nanti ya. Kalau tawafnya kita berbarengan. Kalau tawaf ifadah kita berbarengan juga. Tapi bagi yang sudah siap sendiri boleh silahkan ya. Nah ini biasanya di kamarnya Bu, satu kamar biasanya ada ini 7 isinya kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kamar. 6 bed ya. Isinya berarti 6 orang, 6, 4, 5 biasanya isinya seperti itu. Nah ini ke Taif ya. Nanti Taif silakan, nanti bagi yang siap ke Taif. Nah ini silakan. Jadi dari atas, kereta gantungnya dari atas menuju ke bawah ke lembahnya. Ini perjalanannya 25 menit. 25 menit dari atas, dari turun bis ke bawah ke lembahnya. Bayarnya itu kalau normalnya 100 real. Tapi kita minta diskon biasanya sampai 75 real. Oh ini mah. Ini lagi umroh soalnya. Yang pas hajian gak ada. Atau pas ada itu. Oh ada ini ya. Ada jagoannya. Ya. Nah itu. Demikian Ibu Bapak terkait dengan kegiatan inti kita. Jadi selepas hajian nanti kita lebih banyaknya nanti untuk kajian-kajian dan menunggu jadwal ke Madinah atau jadwal kepulangan dari Mekah menuju Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Cukup, masih ada pertanyaan enggak? 2 menit lagi menjelang zuhur berkumandang. Ya. 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 Terowongan Mina itu nanti bagi yang jemaah namanya tadi muaisim itu ya. Jadi terowongan muaisim itu sekarang tidak digunakan lagi. Tapi ada terowongan khusus sekarang yang digunakan oleh jemaah haji yang di belakang terowongan Mina. Di balik bukit, di balik gunung itu ada tempat di Mina untuk para jemaah haji. Nanti lewatnya sekarang tidak lewat terowongan lagi, terowongan Mina. Tapi ada terowongan baru. Tadi saya sampaikan jaraknya 2 kilo ya dari tenda sampai ke Jamarotnya. Khusus nanti langsung ke tempat jumroh lantai 3. Dari jembatan tersebut ke lewat terowongan itu akan langsung menuju tempat jumroh lantai 3. Baru pulangnya nanti bisa lewat sana lagi, bisa lewat terowongan yang itu lagi, atau bisa lewat bawah dan itu lewat terowongan muaisimnya nanti. Untuk pulangnya boleh ke sana. Kalau saya biasanya ketika 2022 itu pulangnya lewat terowongan muaisim, pulangnya saja. Kalau berangkatnya lewat yang pemerintah. 1, 2, Bu. Sudah azan ya? Sudah azan. 1 aja ya. Ya. Dari Mina kepulangan itu tidak pakai ihram lagi. Ihram hanya dipakai pada tanggal 10 selesai. Selepas jumroh akobah, pakaian ihram bisa dilepas. Selepas itu tidak pakai ihram lagi. Tawaf ifadah boleh menggunakan pakaian biasa. Ya, tawaf ifadah pakaian biasa. Dan pelaksanaan tawaf ifadah pun tidak langsung selepas dari Mina sampai ke Mekah, langsung tawaf ifadah enggak. Tapi biasanya kita istirahat 1-2 hari, baru hari ketiga atau hari keempat kita tawaf ifadah dan tidak mesti pakai ihram. Ya, boleh pakaian biasa. Tapi khusus bapak-bapak, karena aturan pemerintah yang ke lantai dasar itu harus pakaian ihram, jadi dipakai ihram. Tapi pakai ihramnya bukan karena ada larangan, ya. Boleh pakai double akhirnya hanya untuk bisa tawaf di lantai dasar saja. Itu ya Pak ya. Jadi pakai ihramnya hanya untuk bisa tawaf di lantai dasar. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia karena waktunya. Nanti selepas duhur ya sambil makan aja, sambil makan. Kalau makannya di sini kita bisa diskusi ya, sambil menunggu materi selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.